Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Safela dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus jasa personel pengujian pengendalian. Jadi pertama-tama adalah deskripsi siklus jasa personil, di mana di dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi personalia, fungsi keuangan, dan fungsi akuntan. Di mana jasa personalia adalah fungsi yang bertanggung jawab dalam jasa-jasa personalia, mulai dari pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan gaji ataupun upah, promosi, penurunan pangkat, sampai mutasi karyawan dan lain-lain yang berhubungan dengan personalia dalam atau bisa disebut dengan karyawan. Itu tuh sudah menjadi fungsi atau tanggung jawab dari jasa personalia. Kemudian ada dua sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi penggajian, dan yang kedua adalah sistem informasi akuntansi pengupahan. Nah, untuk sistem informasi akuntansi penggajian sendiri, yaitu prosedur pencatatan waktu hadir, pembuatan daftar gaji, pembayaran gaji, dan distribusi gaji, di mana setiap gaji-gaji ini adalah diklasifikasikan kepada sistem informasi akuntansi dalam penggajian. Jadi sudah ada istilahnya tuh sudah ada kelompok-kelompoknya masing-masing. Jadi untuk gaji berarti ya ada sistem informasi untuk akuntansi itu memang untuk khusus untuk penggajian. Kemudian ada sistem informasi akuntansi pengupahan, di mana itu hampir sama, setiap prosedur pencatatan waktu hadir, pembuatan daftar upah, pembayaran upah, dan distribusi upah. Jadi memang sudah ada kelompok-kelompoknya masing-masing. Kalau untuk penggajian ya di dalam sistem informasi akuntansi penggajian, begitu pun sebaliknya dengan pengupahan. Nah, untuk tujuan audit terhadap siklus, yang pertama itu ada rincian transaksi yang berkaitan dengan jasa personil pendukung penyajian akun yang berkaitan dalam laporan keuangan, baik klasifikasinya maupun pengungkapannya. Di sini sangat jelas bahwa rincian transaksi yang berkaitan dengan jasa personil itu tuh sebagai pendukung. Jadi setiap laporan keuangan itu bukti pendukungnya adalah rincian-rincian yang sangat detail transaksi yang berkaitan dengan jasa personalia itu tersebut. Kemudian yang kedua adalah mencatat distribusi biaya overhead pabrik dengan benar. Nah, jadi semua distribusi biaya overhead pabrik itu dicatat dengan benar supaya laporan-laporan dalam pendistribusian biaya overhead pabrik itu sangat-sangat jelas dan dapat dipahami gitu. Kemudian ada yang ketiga, yaitu mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan jasa personalia dalam jurnal, diringkas dan diposting dalam akun yang benar. Di sini sangat jelas bahwa setiap kegiatan atau transaksi yang berkaitan dengan jasa personalia diwajibkan dibukukan, kemudian dijurnalkan dulu, diringkas dan diposting dalam akun yang sangat benar dan sedetail mungkin. Kemudian yang keempat, menghitung dan mencatat gaji dan upah dan biaya pajak penghasilan karyawan dengan benar. Nah, sekali lagi tidak ada istilahnya itu kayak memanipulasi ataupun rumit atau sulit dipahami. Nah, jadi untuk yang menghitung dan mencatat gaji dan upah dan biaya pajak penghasilan karyawan yang benar itu memang bagaimanapun itu meminimalisir tentang soal atau hal-hal yang bersifat manipulasi itu sangat-sangat dihindari, dan yang benar-benar dan sangat-sangat real itu adalah menghitung dan mencatat gaji dan upahnya dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada rancangan program audit dan pengujian pengendalian terhadap siklus jasa personil. Yang pertama itu adalah pemahaman sistem informasi akuntansi untuk pelaksanaan transaksi pembayaran jasa personil. Yang kedua, penentuan kemungkinan salah saji dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi pembayaran jasa personil. Jadi ini adalah penentuan kemungkinan salah saji. Jadi untuk tahap-tahap pelaksanaan transaksi pembayaran jasa personil tadi, mulai dari pembayaran gaji, upah itu, ya itu tuh penentuan kemungkinan salah saji. Jadi kayak lebih istilahnya itu sebelum adanya kesalahan itu mereka sudah menentukan gitu kemungkinan salah sajinya itu bakalan seperti apa, seperti itu. Kemudian penentuan prosedur audit atau mendeteksi efektivitas aktivitas pengendalian. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa penentuan prosedur audit untuk mendeteksi efektivitas
aktivitas itu seefektif apa sih dikerjakan gitu. Prosedur auditnya itu seperti apa gitu, efektif dalam aktivitas pengendalian itu seperti apa. Kemudian sistematika uraian. Pertama ada fungsi terkait. Fungsi terkait itu jelas fungsi-fungsi yang telah saya sampaikan tadi di awal-awal, itu tuh sudah sangat-sangat ya fungsinya dalam kayak sistem informasi akuntansi penggajian, kayak sistem informasi akuntansi pengupahan, itu tuh sudah sangat-sangat jelas untuk fungsi-fungsi terkaitnya, sudah ada pengelompokannya. Nah, untuk sistematika uraian, yang pertama itu adalah yang kedua itu ada dokumen. Jadi dokumen-dokumen yang bersifat mendukung itu sangat diperlukan. Kemudian catatan akuntansi, mulai dari tadi seperti kayak laporan keuangannya, terus baik klasifikasinya maupun pengungkapannya, seperti itu. Kemudian ada bagan alir sistem informasi akuntansi. Jadi bagan alir sistem informasi akuntansi itu seperti kayak lebih pemahaman koordinasi gitu sih, kayak sistem. Jadi mau dibawa kemana nih sistem informasi akuntansinya gitu. Jadi sangat-sangat diperlukan bagan-bagan alir ini gitu. Kemudian yang terakhir yaitu aktivitas pengendalian yang diperlukan dalam siklus jasa personil. Nah, yang pertama, fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dan fungsi operasinya harus terpisah. Jadi sangat jelas fungsi pencatatan waktu hadir itu dipisah. Jadi waktu hadir sendiri, kemudian fungsi operasinya sendiri. Jadi jelas tupoksinya di situ. Nah, yang kedua ada otoritas dari manajemen yang berwenang. Nah, jadi ada kekuasaan dari manajer yang berwenang, yaitu ada otoritas lah di situ, ada kekuasaan gitu di situ di dalamnya untuk dari manajer sendiri gitu kan, yang ya jelas-jelas manajer memang berwenang gitu kan, ya mengesampingkan hak dari karyawan-karyawan yang ada gitu. Nah, kemudian penggunaan formulir bernomor urut bercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Jadi penggunaan formulir ini sangat-sangat diperlukan, bernomor urut bercetak, di mana penggunanya itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi untuk formulir-formulir yang telah disediakan sudah ada nomor urutnya dan itu sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang keempat, pengecekan independen. Jadi pengecekan setiap karyawan itu biasanya tergantung dari perusahaan manufakturnya sendiri. Seperti pengecekan setiap harinya, kayak briefing, kemudian inilah istilahnya itu silaturahmi, di mana manajer, karyawan ataupun mandornya atau setiap apapun itu tuh selalu dicek secara tidak langsung. Kalau untuk silaturahmi atau briefing itu kan sudah sangat-sangat evaluasi ya, monitoring dan evaluasinya itu sangat-sangat diperlukan untuk perseorangan atau per karyawan gitu. Nah, untuk yang terakhir adalah rekonsiliasi. Nah, jadi kan rekonsiliasi ini adalah penyelesaian masalah, dimana kan dalam per periode atau mungkin per minggu gitu kan baru ada yang namanya rekonsiliasi, dimana itu setiap masalah atau setiap kendala-kendala yang ada di dalam perusahaan manufaktur itu bisa diselesaikan dengan yang namanya rekonsiliasi ini. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan dan jabarkan. Mungkin ada tambahan nanti dari teman-teman atau pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya bakalan ada penjelasan dari teman-teman yang lainnya. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Sapela, di mana materinya tentang pengujian substantif terhadap saldo akun yang terkait dengan siklus jasa personel. Saldo akun yang terkait dengan siklus jasa personel di sini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu utang gaji dan upah. Nah, utang gaji di sini ialah biaya gaji yang sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarkan kepada karyawan, namun jumlah yang harus dibayarkan tersebut belum dibayarkan perusahaan sehingga masih merupakan utang perusahaan terhadap karyawannya. Selanjutnya yaitu upah. Upah merupakan kompensasi atas jasa yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Yang kedua yaitu utang pajak penghasilan karyawan. Pajak penghasilan karyawan merupakan pajak penghasilan berdasarkan penghasilan kena pajak yang belum dibayarkan karyawan kepada perusahaan. Yang ketiga yaitu utang dana pensiun. Utang dana pensiun di sini ialah biaya atau dana yang belum dibayarkan kepada
pekerja penerima pensiun. Yang keempat yaitu utang bonus. Utang bonus di sini ialah bonus yang belum dibayarkan kepada pegawai. Bonus juga diberikan berdasarkan gaji pokok pegawai atau berdasarkan laba yang didapat perusahaan. Dan yang terakhir yaitu utang komisi. Utang komisi di sini ialah utang yang timbul sehubungan dengan terjadinya penutupan asuransi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Dwi Putra. Saya akan menjelaskan materi tentang investasi. Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Apa itu investasi? Seperti yang sudah saya jelaskan barusan, bahwa investasi adalah salah satu cara dalam mengembangkan jumlah uang atau harta yang Anda miliki saat ini. Panduan sederhana dalam cara berinvestasi. Ada banyak istilah dalam aktivitas berinvestasi yang menuntut rangkaian penjelasan panjang. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Kenapa tujuan objektif dalam berinvestasi sangat penting? Hal ini karena jika Anda tidak memiliki tujuan yang jelas, maka akan sulit menentukan langkah apa saja yang akan diambil selanjutnya. Kemudian yang kedua, menilai seberapa banyak modal yang bisa Anda siapkan. Modal kapital ini membahas seputar dana atau aset yang Anda miliki sekarang. Saat ini berinvestasi dengan modal Rp100.000 atau kurang dari itu sudah mungkin untuk Anda lakukan. Modal juga mempengaruhi jenis investasi, misalnya emas, saham, atau properti. Dan yang ketiga, memahami risiko pada diri sebagai investor dan jenis investasi yang diambil. Segala hal yang berhubungan dengan perputaran uang memang tidak akan terlepas dari faktor untung rugi. Yang dimaksud dengan risiko pada diri sendiri adalah kemampuan secara finansial. Nah, ketika Anda memutuskan untuk berinvestasi, hal pertama yang Anda lakukan tentu saja menyiapkan sejumlah dana, baik saat memulai maupun selama prosesnya. Dalam hal ini, terlebih dahulu Anda terlepas dari hutang dan memiliki kondisi pendapatan yang stabil dan dana ekstra adalah beberapa hal yang patut diperhatikan. Lalu yang kedua adalah mengerti risiko dari berbagai jenis investasi. Dalam berinvestasi, imbal balik, return, dan risiko risk akan selalu beriringan. Ada jenis investasi yang memiliki risiko kerugian tinggi namun justru mampu menghasilkan imbal balik yang besar. Sebut saja saham. Nah, di mana tidak jarang jenis investasi ini malah membuat seseorang investor gigit jari karena tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian jenis lainnya adalah emas. Harga emas cenderung membuat naik setiap tahunnya, meskipun potensi imbal hasilnya tidak sebesar saham. Karena kondisinya yang stabil dan mudah dipahami, sebagian besar masyarakat masih menggemari jenis investasi ini, yaitu diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Nah, untuk memperoleh hasil yang diharapkan, berbagai strategi penanaman modal memang sebaiknya dilakukan. Salah satu strategi yang sering dilakukan adalah dengan sistem diversifikasi atau menyebar modal dan memiliki ke beberapa jenis investasi. Saat yang tepat dan jangka waktu. Poin terakhir ini, tempat sederhana namun memiliki pengaruh yang besar. Adapun jenis investasi Anda, waktu mempengaruhi tingkat keuntungan yang didapatkan. Adapun efek compounding atau bunga berbunga
menyebabkan keuntungan atau semakin besar ketika semakin cepat memulai investasi. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi. Adapun prinsip akuntansi berterima umum ada 11. Yang pertama, investasi harus disajikan secara terpisah di neraca sesuai dengan tujuan investasi tersebut. Investasi yang tidak akan dijual dalam jangka pendek disajikan dalam kelompok aktiva tidak lancar. Yang kedua, investasi jangka pendek disajikan nilai neracanya. Nilai yang lebih tinggi harus dicantumkan di dalam tanda kurung. Yang ketiga, investasi jangka panjang disajikan di neraca pada kosnya. Harga pasar tidak harus disajikan dalam tanda kurung, seperti halnya dengan investasi jangka pendek. Jika nilai pasar investasi jangka panjang tersebut turun dalam jumlah yang material dan diperhatikan penurunan nilai tersebut akan berlangsung lama atau permanen, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dibebankan sebagai kerugian dalam tahun yang bersangkutan. Yang keempat, yaitu harus dicantumkan pengungkapan yang cukup jika investasi jangka pendek digadaikan sebagai jaminan penarikan uang. Yang kelima, investasi dalam perusahaan afiliasi dan dalam non-consolidated subsidiary companies harus disajikan secara terpisah dari investasi yang lain, dan harus dicantumkan penjelasan yang cukup mengenai sifat hubungan antara perusahaan-perusahaan tersebut. Yang keenam, yaitu obligasi atau saham yang dikeluarkan oleh klien, yang dimana hal tersebut dibeli kembali sebagai treasured bond, treasured stock, disimpan di dalam dana khusus. Sebaliknya, disajikan sebagai pengundang utang obligasi atau modal saham. Yang ketujuh, jika investasi bukan merupakan sumber pendapatan perusahaan, maka penghasilan yang timbul dari pemilikan investasi tersebut harus digolongkan dalam penghasilan di luar usaha. Yang kedelapan, jika penghasilan bunga dan penghasilan dividen jumlahnya material, keduanya harus disajikan secara terpisah di dalam laporan laba rugi. Yang kesembilan, laba rugi sebagai akibat penjualan investasi jangka pendek yang material jumlahnya harus disajikan secara terpisah di dalam laporan laba rugi. Dalam hal ini kelompok penghasilan di luar usaha. 10. Laba rugi yang timbul dari transaksi antar perusahaan yang belum direalisasikan dalam hubungan antar induk dan anak perusahaan harus dieliminasikan jika investasi dicatat sebagai equity methods. Yang terakhir, yaitu laba rugi yang timbul dari transaksi yang bersangkutan dengan saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak boleh diperhitungkan dalam penentuan laba rugi perusahaan. Laba rugi diperlakukan sebagai tambahan atau pengurangan unsur modal. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Febriani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Tirta Setiawan. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud. Tujuan pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap ada 5. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi dengan aktiva tetap. Yang kedua, membuktikan keberadaan aktiva tetap dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Dan yang ketiga, membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajaran evaluasi aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Dan yang kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca. Selanjutnya, tujuan pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud ada 6. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aktiva tidak berwujud. Yang kedua,
membuktikan keberadaan aktiva tidak berwujud dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. Dan yang ketiga, membuktikan asersi kelengkapan aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. Yang keempat, membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. Dan yang kelima, membuktikan asersi penilaian aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. Dan yang keenam, membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan aktiva tidak berwujud di neraca. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diranwari Safitri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagian tujuan audit dan prosedur audit dalam pengujian substantif terhadap investasi. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang bagian tujuan audit. Nah, di sini ada bagian tujuan audit untuk keberadaan dan keterjadian. Pada saat auditor memeriksa siklus penjualan dan penagihan, ia harus mengikuti 3 alur transaksi utama, yaitu penjualan kredit, penagihan, dan penyesuaian penjualan. Waktu dan perhatian yang diberikan kepada tujuan audit ini tergantung pada kepentingan dan materialitas transaksi pada proses bisnis inti entitas. Yang kedua, ada bagian tujuan audit untuk kelengkapan. Dalam konteks siklus penjualan dan penagihan, biasanya auditor akan menekankan perhatian tentang transaksi penjualan, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan serta akumulasinya pada saldo piutang usaha. Yang ketiga, ada bagian tujuan audit untuk penilaian atau alokasi. Terdapat beberapa tujuan audit pokok atas asersi penilaian atau alokasi di mana masing-masing mencerminkan jenis salah saji yang berbeda dan akan memerlukan bukti audit yang berbeda pula. Auditor akan menggunakan pengetahuannya tentang GAAP, pengetahuan tentang volume kegiatan bisnis, dan pemeriksaan bukti yang mendukung transaksi penjualan untuk menilai kelayakan penjualan menurut nilai kotornya. Yang keempat, ada bagian tujuan audit untuk hak dan kewajiban. Tentang masalah hak dan kewajiban, biasanya auditor menguji kepemilikan, kesesuaian atas hak entitas terhadap aktiva, serta hak kepemilikan yang jelas terhadap aktiva. Apabila ingin mempertimbangkan kelangsungan usaha dan arus kas, auditor akan mengukur risiko kemungkinan klien telah menggadaikan atau menjual piutang dan selanjutnya merencanakan untuk melakukan pengujian atas hak kepemilikan yang sesuai. Lalu yang kelima, ada bagian tujuan audit untuk penyajian dan pengungkapan. Berkaitan dengan masalah penyajian dan pengungkapan, biasanya auditor akan memastikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengklasifikasian, yaitu transaksi dan saldo telah diklasifikasikan sebagaimana mestinya dalam laporan keuangan. Yang kedua, ada pengungkapan. Semua pengungkapan yang dipersyaratkan oleh GAAP telah tercantum dalam laporan keuangan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu materi kedua tentang prosedur audit dalam pengujian substantif terhadap investasi. Yang pertama ada prosedur audit awal. Dalam prosedur audit awal, auditor membuktikan keandalan saldo aktiva tetap dengan cara membuktikan apakah aktiva tetap yang dicantumkan di dalam neraca didukung dengan catatan akuntansi yang diselenggarakan dengan mekanisme akuntansi yang dapat dipercaya. Lalu yang kedua ada prosedur analitis. Prosedur analitis merupakan bagian penting dalam proses audit dan terdiri atas evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan antara data keuangan yang satu dengan data keuangan lainnya atau antara data keuangan dengan data non-keuangan. Selanjutnya yang ketiga ada dalam pengujian transaksi rinci. Auditor memeriksa bukti pendukung pencatatan transaksi, penambahan dan pengurangan aktiva tetap,
dan review terhadap akun biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap. Dalam pengujian atas akun rinci, auditor melakukan inspeksi terhadap aktiva tetap, memeriksa bukti hak kepemilikan aktiva tetap dan kontrak, dan melakukan review terhadap penghitungan depresiasi. Yang keempat, dalam memverifikasi penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca, auditor membandingkan penyajian aktiva tetap di neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum. Informasi mengenai hal ini diperoleh auditor dengan memeriksa klasifikasi aktiva tetap di neraca dan memeriksa kecukupan pengungkapan yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Pengujian substantif yang dilakukan harus memberikan banyak bukti yang diperlukan auditor untuk menentukan apakah saldo investasi telah diidentifikasi dan diklasifikasikan dengan tepat dalam laporan keuangan, sehingga harapannya auditor dapat melakukan pengujian substantif dengan baik dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Dira tentang program pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud. Yang pertama, prosedur audit awal. Seorang auditor akan membuktikan keandalan saldo aktiva tidak berwujud dengan cara membuktikan apakah aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di dalam neraca didukung dengan catatan akuntansi yang diselenggarakan dengan mekanisme akuntansi yang dipercaya. Hal selanjutnya, prosedur analitik. Dalam prosedur analitik ini, seorang auditor akan menghitung berbagai rasio apa saja yang terdapat di dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya, pengujian terhadap transaksi rinci. Di sini, auditor akan memeriksa bukti pendukung pencatatan transaksi, pemerolehan, dan amortisasi aktiva tidak berwujud. Selanjutnya, pengujian terhadap akun rinci. Di sini, auditor akan melakukan serta mempelajari notulen dari rapat direksi, perjanjian, surat izin dari pemerintah, dan dokumen lain yang membuktikan eksistensi aktiva tidak berwujud, serta meminta informasi dari klien atau sumber lain mengenai manfaat aktiva tidak berwujud bagi klien yang pada masa yang akan datang, serta melakukan inspeksi dan pemeriksaan atas surat perjanjian, surat izin dari pemerintah, dan dokumen yang menunjukkan hak kepemilikan klien atas aktiva tidak berwujud tersebut. Dan yang terakhir dari program pengujian substantif ini yaitu memverifikasi penyajian dan pengungkapan, yang dimana seorang auditor akan membandingkan penyajian aktiva tidak berwujud di neraca dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Mungkin itu saja materi terakhir yang pada penyampaian materi kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.